Baiklah, kami kelompok 7 akan membuka sesi tanya jawab. Dan tiap-tiap kelompok memberikan 2 pertanyaan. Daripada kelompok 1 ada yang ingin tanyakan? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Faradila Handayani dengan NIM A1C3-18057, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa saja tujuan pengelolaan kelas? Terima kasih. Untuk selanjutnya kelompok 2 ada yang ingin tanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Nadia Yaswibiana, NIM A1C3-18070 dari kelompok 2. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana prinsip pengelolaan kelas. Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 2. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianida Amanda dengan NIM A1C3-18051, perwakilan dari kelompok 2. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah, agar kelas bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, apakah ada poin-poin penting yang dibuat oleh guru sebagai manajer dalam kelasnya? Terima kasih. Wassalamualaikum. Untuk kelompok 3, ada yang ingin tanyakan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminat Sada, NIM A1C3-18044. Saya perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengatasi masalah pengelolaan kelas? Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 3. Baiklah, perkenalkan saya Viviati Nurdanti, NIM A1C3-18042. Di sini, apakah seorang guru pemula bisa langsung menjadi guru profesional? Ya, terima kasih kepada kelompok 3 telah memberikan pertanyaan. Kemudian untuk kelompok 4, silakan untuk bertanya. Saya Bin. Silakan pada saudara PW. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Rizky Purnama Wirajudha, NIM A1C3-18087. Di sini saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok penyaji, yang mana tadi sudah dijelaskan oleh kelompok penyaji bahwasanya secara substansial kegiatan manajemen kelas mencakup pembinaan. Nah, di situ ada beberapa poin, diantaranya kedisiplinan siswa. Nah, yang dimaksud dalam kedisiplinan siswa dalam substansial kegiatan manajemen kelas itu yang bagaimana gitu. Sekian, terima kasih. Terima kasih pada kelompok 4. Kemudian untuk kelompok 5 ada yang ingin tanyakan? Izin bertanya, Bu. Silakan pada saudari Uci. Mohon maaf pada saudari Uci, suaranya tidak terdengar. Apakah kedengar? Sudah. Baik, perkenalkan, nama saya Uci Fatona dengan NIM A1C3-18063. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 7, yaitu apa yang dimaksud dengan socio-emotional climate approach. Terima kasih. 18063. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 7, yaitu apa yang dimaksud dengan socio-emotional climate approach. Terima kasih. Selanjutnya masih di kelompok 5. Baiklah, izin bertanya moderator. Silakan pada saudara Gunawan.
Apakah suara saya bisa terdengar? Bisa? Oke. Bismillah, perkenalkan nama saya Gunawan Wibisono, NIM 056. Saya ingin bertanya, apakah seorang guru harus memahami kerangka acuan pendekatan kelas? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Bella, terima kasih kepada kelompok 5 telah memberikan pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian untuk kelompok 6, silakan untuk bertanya. Izin bertanya, Vin. Silakan kepada saudari Ursalin. Perkenalkan, saya Mas Wulandari dengan NIM A1C3181064. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana contoh kasus di sekolah tentang penerapan pendekatan iklim sosio-emosional dalam manajemen kelas untuk penyelesaian masalah manajemen kelas. Terima kasih. Baik, masih pada kelompok 6, masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Bella, kepada kelompok 7, ada yang ingin menjawab pertanyaan terlebih dahulu? Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 7 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Yaitu pertanyaan pertama dari PW, secara substansi kegiatan manajemen kelas mencangkup pembinaan, kedisiplinan kelas, iklim sosial emosional kelas, dan lingkungan fisikal kelas. Di sini saya ingin menanyakan dari kedisiplinan siswa itu apa. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari PW. Adapun jawabannya yaitu, pembinaan disiplin siswa mengacu pada upaya penegakan aturan dan tata tertib kelas, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Tata tertib kelas berisi larangan, peringatan, anjuran, perintah, dan nasihat kepada siswa, beserta sanksi-sanksi bagi pelanggarnya. Kemudian teman yang lainnya untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Baiklah, saya Alvin Permanda akan menjawab pertanyaan dari saudari Pipi. Apakah seorang guru pemula bisa langsung menjadi guru profesional? Bisa, jika memenuhi dari prinsip-prinsip profesionalitas. Guru pemula bisa saja disebut guru profesional karena memiliki bakat, minat, dan panggilan jiwa serta idealisme menjadi guru. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan memiliki kualitas akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugasnya. Memiliki kompetensi yang diperlukan dan memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan profesionalan. Dan memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai prestasi kerja. Dan tentunya dalam menjalankan tugasnya, ada jaminan hukum dan telah bergabung dalam organisasi profesi. Selain itu, apabila dia sudah melewati pendidikan profesi guru atau PPG dan dapat pengakuan dari pemerintahan seperti sertifikasi, maka bisa disebut guru tersebut profesional. Pada kelompok 7, silakan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok lainnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang ditanyakan tadi, apa itu tujuan dari pengelolaan kelas? Apakah bisa mendengar? Alvin, bisa dengar enggak? Bisa, Kak. Baiklah, adapun pertanyaan dari kelompok 1 tadi, apa itu tujuan dari pengelolaan kelas? Pada hakikatnya, tujuan pengelolaan kelas itu telah terkandung dalam tujuan pendidikan. Secara umum, tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja.
terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa. Bagaimana kelompok 1, apakah sudah mengerti? Baik, Kak. Sudah mengerti. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang menanyakan apa saja prinsip dari pengelolaan kelas. Adapun prinsip dari pengelolaan tersebut adalah adanya prinsip kesiapan, prinsip motivasi, dan prinsip perhatian. Yang mana prinsip kesiapan itu ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, psikis, intelijensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi, persepsi, dan faktor-faktor lain yang memungkinkan seseorang dapat belajar. Dan untuk prinsip motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. Adanya motivasi pada peserta didik, maka akan bersungguh-sungguh menunjukkan minat, mempunyai perhatian, dan rasa ingin tahu yang kuat untuk ikut serta dalam kegiatan belajar, berusaha keras, dan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan kegiatan tersebut, serta terus bekerja sampai tugas-tugas tersebut terselesaikan. Adapun untuk prinsip perhatiannya ialah suatu strategi. Kemudian untuk kelompok 7, pada Tiara Sandari, ada ingin menjawab pertanyaan dari kelompok lainnya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu dari Gunawan Wibisono. Yaitu pertanyaannya, apakah seorang guru harus memahami kerangka acuan pendekatan kelas? Jawabannya itu, seorang guru harus mendalami kerangka acuan pendekatan kelas. Sebab di dalam penggunaannya, ia harus terlebih dahulu meyakinkan bahwa pendekatan yang dipilihnya untuk menangani suatu kasus pengelolaan kelas merupakan alternatif yang terbaik sesuai dengan hakikat masalahnya. Artinya, seorang guru terlebih dahulu harus menetapkan bahwa penggunaan suatu pendekatan memang cocok dengan hakikat masalah yang ingin ditanggulangi. Apakah sudah jelas, Gunawan? Baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah cukup jelas. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6 dari Mas Selin, yaitu penerapan pendekatan kelas untuk penyelesaian masalah manajemen kelas. Jawabannya, pendekatan ini memandang bahwa pengelolaan kelas yang efektif merupakan fungsi dari hubungan yang baik antara pengajar dengan pembelajar. Pembelajar dengan pembelajar. Hubungan diharapkan merupakan jalinan ke arah hubungan antara pribadi yang dipengaruhi oleh sikap keterbukaan dan tidak berpelajar terhadap antara guru dan siswa yang berlebihan. Siswa merasa guru tersebut adalah temannya, sehingga tidak ada rasa hormat antara siswa kepada guru. Ini disebabkan karena guru yang terlalu sabar kepada siswanya, yang membuat siswa merasa bebas di depan guru. Pada kasus seperti ini, sebaiknya guru harus bisa tegas dan mengkomunikasikan kepada siswa dengan baik agar dapat dihormati oleh siswanya. Wah ya. Bila sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.